Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah Kak. sehat, Bu. Ibu sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ini Ustazah Deti sebagai pemakalah nih ya. Insya Allah ya, Bu. Bu Guru Rita sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sudah selesai PPG-nya? Mic-nya mati kita. Ya, mic-nya mati ya. Iya. Ah, Apa materinya udah, Ibu? Tinggal Oh menunggu ya. hasilnya lagi, Bu. Oh ya. Insya Allah lulus. Mudah-mudahan lulus. Amin. Ya, Bu. Makasih, Ibu. Oke. Oke. Ya, kita mulai lagi. Sudah jam 2 Baik, Bu. ya. Siapa nih Pak Limun? PJ-nya? Ya, Siapa nih tentu PJ kita PJ-nya? PJ apa namanya moderatornya siapa? Ini lagi. Bu Yeni lagi, Bu. Oh, Yani Marlina. Belum masuk, Bu. Udah masuk? Belum? Belum. Oh, belum masuk. Berikutnya Hmm. Pak Iza. Itu Oh, susah sinyal saya kayaknya sekarang, Pak. apa? Sedang susah sinyal beliau sekarang. Siapa Yeni? Faiza. Oh, Faiza. Faiza ada tadi. Lang timbul ya? Ya, sedang kesulitan Ah, sinyal, Bu. oh. Siapa lagi Pak Limun? Yang berikutnya lagi Taufik Hidayat lagi, Bu. Taufik Hidayat. Udah, Mm-mm. oh Muhammad Taufik ya ada ya. Habis itu Fitri Handayani. Hmm. Enggak juga ada. Nah, Itu Siva Fauza. Habis itu Jamaluddin. Pak itu Rocky ada aja. orangnya. Tidak. Jamaluddin ada nih. Ya Bu, Ya, ya. Bu? Apa? Apa yang bisa Jamal bantu Bu? Jadi moderator, jadi moderator. Oh baik Bu, dengan senang hati. Pemakalahnya siapa sekarang Bapak Ibu? Oh Kak Deti. Deti, Deti, ya. Oh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di siang yang begitu cerah ini Allah telah mempertemukan kita dengan guru kita Ibu Linda. Kita doakan semoga Ibu ini sehat selalu, sehat keluarga, Amin. Amin. dan kita semua sedunia dan sesurga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara ringkas saja yang menjadi pemakalah pada siang hari ini yakni Ustazah atau Ibu Deti Yulia Martiana. Kepada Ibu Deti kita silakan. Langsung dimulai saja ya, Bu ya. Iya, iya. Silakan. Izin Deti sendiri yang jadi pemakalah sekarang. Iya, Bu. Berdua. Sendiri, Bu. Sendiri. Oke. Oke, lanjut. Izin share screen sebentar ya, Bu. Iya. Iya. Eh, Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata pujiannya kita tumpangkan kepada moderator sebagai pembicara terdahulunya. Langsung saja pada siang hari ini kita membahas tentang metode pembelajaran tahfiz modern. Yang pertama itu metode An-Nur. Metode An-Nur adalah metode menghafal Al-Quran secara mudah dan cepat dengan menggabungkan dua kekuatan otak kanan dan otak kiri,
secara bersama-sama dan seimbang. Cara menghafalnya yaitu dengan membaca ayat demi ayat dengan lagu dan gerakan yang diulang-ulang hingga benar-benar mahir. Adapun ciri khas dari metode ini adalah dengan gerakan dan lagu, sehingga dengan metode penggabungan tersebut menjadikan metode An-Nur ini jauh dari rasa membosankan. Tapi dengan gerakan dan lagu ini tidak semata-mata untuk mengikat hafalan, berfungsi untuk semata-mata mengikat hafalan dan belajar memahami arti ayat demi ayat, bukan sebagai gerakan tarian atau sebagainya. Yang kedua, metode tikror. Metode tikror adalah pola dalam mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafal atau sudah pernah disimakkan kepada guru tahfiz. Tikror tujuan dari tikror atau mengulang ialah supaya hafalan yang sudah dihafalkan tetap terjaga dengan baik, kuat, dan lancar. Mengulang hafalan bisa dilakukan dengan sendiri atau didengarkan oleh guru atau teman. Macam-macam macam-macam apa ini? Macam-macam penerapan metode tikror. Yang pertama, takrir hafalan sendiri. Dengan banyak mengulang hafalan, membiasakan membacanya pada malam hari, menjadikannya Al-Quran itu sebagai wirid. Terus takrir hafalan dalam sholat. Kita itu mengulang hafalan di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Terus takrir hafalan bersama-sama. Kita duduk bersama teman, berhadapan-hadapan, terus membacakan hafalan kita kepada teman. Terus tikror hafalan di hadapan guru. Takrir hafalan di hadapan guru. Yaitu minta disimakkan atau minta disimakkan kepada guru. Takrir dengan alat bantu yaitu dengan menggunakan MP3 atau mendengarkannya melalui aplikasi Al-Quran dan pakai kori-kori yang terkenal seperti itu. Lanjut kepada kelemahan metode tikror. Ketika terjadi kesalahan dalam mengulang hafalan dengan sendiri, maka tidak ada yang membenarkan kesalahan tersebut. Kesalahannya hanya dapat dirubah menjadi benar jika penghafal menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya membutuhkan waktu yang lama, harus terus-menerus mengulang. Orang yang menghafal Al-Quran maka harus siap untuk terus mengulang-ulang hafalannya. Kelebihan metode tikror, yang pertama, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam melafalkan ayat, sehingga dapat melafalkan ayat dengan benar sesuai dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwid yang tepat. Yang kedua, memperkokoh hafalan yang pernah dihafal. Yang ketiga, meningkatkan ingatan. Ketika seorang menghafal Al-Quran, mengulang-ulang ayat yang ia hafal, ketika itu pula persentase kekuatan ingatannya akan bertambah. Yang selanjutnya, pengulangan menjadikan proses menghafal lebih cepat dan mampu bertahan lama di dalam ingatan. Yang selanjutnya, metode one day one ayat, yaitu yang merupakan teknik menghafal satu hari satu ayat. Metode one day one ayat juga sebuah metode yang menyenangkan bagi peserta didik sebagai penghafal pemula. Metodologi ini sangat cocok untuk sekolah-sekolah dengan satu guru tahfidz. Tujuan pelaksanaan metode one day one ayat adalah untuk mempermudah peserta didik dalam menghafal Al-Quran, terutama bagi peserta didik yang tergolong masih penghafal pemula. Kelebihan dan kekurangan metode one day one ayat. Yang pertama itu kita lihat kelebihan metode ini menghafalnya dengan cara bertahap. Maka peserta didik akan lebih mudah untuk menghafal dan mengingat hafalannya. Peserta didik juga akan lebih cepat untuk menangkap pesan dan kesan dari ayat-ayat yang dihafalnya. Yang kekurangannya di sini kita lihat penghafal itu tidak dapat menyambung satu ayat dengan ayat berikutnya. Karena kan ini satu hari satu ayat seperti itu. Pasti berhenti pada ayat-ayat tertentu sehingga hafalannya mungkin bisa bisa dikatakan kacau dan terpaksa harus membuka mushaf dan melihat ayat-ayat yang terasa sulit. Oke.
manfaat metode One Day One Ayat ini. Yang pertama, metode One Day One Ayat sangat cocok untuk peserta didik sekolah sebagai penghafal pemula karena peserta didik hanya menghafal satu ayat dalam satu hari, sehingga mudah diajarkan kepada peserta didik agar senantiasa menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode ini menerapkan konsistensi dalam menghafal dan tidak ada paksaan dalam menghafal dalam cepat atau lambat karena kemampuan peserta didik berbeda-beda. Yang ketiga, metode One Day One Ayat juga sangat simpel dan praktis dalam penerapannya, sehingga akan memudahkan peserta didik dalam menghafal. Penerapan metode One Day One Ayat itu, yang pertama, guru membacakan secara berulang-ulang ayat yang akan dihafalkan dengan dipotong-potong. Yang kedua, guru dapat memperdengarkan ayat-ayat yang akan dihafal dengan media elektronik seperti MP3. Yang ketiga, kemudian peserta didik diminta untuk mengulang bacaan ayat yang telah diperdengarkan tadi. Yang keempat, usahakan untuk bersabar dan jangan tergesa-gesa. Mungkin ini pemaparan makalah kami dari pembelajaran tahfiz modern yang ada metode An-Nur, metode Tikror, dan metode One Day One Ayat. Hanya ini yang dapat disampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustazah Deti yang telah menyampaikan makalahnya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan kepada Ustadz Afdal dan Pak Rocky Muslim. Kepada Ustadz Afdal kita silakan. Silakan dicatat ya Ustazah Deti. Ustaz Rocky dulu yang nunjuk tangan tadi, moderator. Kalau siang keluar orang yang mau bertanya, nak. Kalau pagi hening-hening cipta saja. Alhamdulillah itu, Bu. Semuanya. Kalau siang ini hening-hening pula tertidur kita. Pak moderator, Ustadz Rocky Muslim yang duluan tadi. Oh ya, kepada Pak Rocky Muslim kita Baik, terima kasih pada moderator dan kawan-kawan semuanya. Yang jadi pertanyaan di sini langsung ke pertanyaan ya. Kalau salah makalah nanti ditumpangkan ke orang yang lain. Ini tentang metode tadi ada Tikror, ada One Day One Ayat, kemudian An-Nur ya. Kalau kayak Tikror sama One Day One Ayat ini sepertinya nggak panjang ini untuk penjabaran. Cuman yang diminta ini bagaimana Ustazah untuk memperagakan atau baca caranya kami mengerti dengan metode An-Nur inilah gitu. Itu intinya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Luar biasa ya. Dari Pak Rocky, bagaimana cara kita lebih memahami secara dekat tentang metode An-Nur. Bisa jadi nanti Ustazah mempraktekkan cara nyanyi-nyanyinya, gerakan jari dan sebagainya gitulah gitu kan, atau penerapannya. Itu bunyi pertanyaan dari Pak Rocky. Ya, kepada Pak Afdal kita silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada metode tahfiz modern dan pemakalah tadi mempresentasikan 3 buah metode. Ana belum sempat membuka makalahnya, tapi dari presentasi tadi Ana mau tahu siapa penemu ketiga metode tersebut gitu. Nah, itu. Udah itu aja. Nah, Cukup Pak. Iya, Beko panjang-panjangnya. Nah, soalnya ambo ada kamu tanyaan ke Terima kasih. dokter Beko. Masya Allah. Siap. Oh iya. Ya, begitu Ustazah Diti, pertanyaan dari Pak Afdal, siapa penemu atau latar belakang masalahnya lah sedikit terkait tentang 3 metode ini. Terima kasih. Satu orang lagi, jika ada yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan. Jika tidak, ada Kak Rita Siska. Ayo, silakan Bu Rita Siska. Iya, terima kasih Pak moderator atas kesempatannya. Sekarang kan ada 3 metode pembelajaran tahfiz yang kita pelajari. Kira-kira dalam penerapannya itu kapan di antara yang 3 ini
kita gunakan, paling cocoknya kapan, termasuk juga dalam metode pembelajaran tahfiz klasik begitu. Ini yang paling pas itu kapan kita menggunakan metode ini gitu, Pak moderator, itu pertanyaannya. Cukup Pak moderator, kami kembalikan kepada Pak moderator. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Rita. Itu terkait pertanyaannya Kak Deti ya, kapan penerapan dari ketiga metode ini? Ya, dua pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya, sampai nanti Ibu kita menjelaskan kepada Ustadz Taufik dan Ustadz Hidayat. Kita silahkan dahulu kepada Ustadz Taufik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon izin bertanya tentang metode one day one juz, one ayat. Ini kan ada, kalau yang berbasis one day one ayat ini kan enak nih. Ya, yang berbasis komunitas online gitu. Ini kan banyak sekarang nih gitu kan. Nah, bagaimana itu bentuk daripada evaluasinya? Nah, tahfiz one day one ayat yang berbasis komunitas online. Bagaimana kita mengevaluasinya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Ya, pertanyaan terakhir dari Ustadz Taufik Hidayat, kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. moderator. Pertanyaan saya singkat saja. Saya dengar ya dari bakat minggu kemarin sampai sekarang ada metode modern dan metode klasik ya. Itu yang saya tanyakan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW juga seorang penghafal Quran. Jadi pertanyaan saya adalah metode mana di antara metode yang kita bahas minggu kemarin minggu sekarang ini yang beliau anjurkan? Karena kita tahu kalau kita melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah seperti sunnah. Jadi eh, kita juga jadi penghafal sunnah Rasulullah. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sekelompok pertanyaan yang bertubi-tubi kepada Ustazah Deti. Selanjutnya kita kasih waktu untuk bernapas kepada Ustazah Deti untuk menjawab satu persatu pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Ya, bagi kawan-kawan misalnya, Bapak Ibu misalnya nanti yang ingin menambahkan, kita buka sesi untuk menambahkan terkait tentang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, sementara Ustazah Deti berijtihad ya, Ibu absen dulu ya, biar bisa bernafas Ustazah ya Detinya. Ibu absen sebentar. Pak Limun ada ya? Ya, Bu, hadir. Ibu Nur Hidayah, Hadir Bu, ada. Fitri ada, Fitri Handayani ada Ibu. Muhammad Taufik, Hadir, Bu. Rita Siska, Hadir Ibu. Deti Yulia, Yoga. Hadir, Yoga Bu. ada? Ada Yoga ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, hadir Hadir, ya. Bu. Desra Afriza, Hadir, Bu. ada? Ada? Hadir. Oke. Bu Rashidah hadir ya? Hadir, insya Allah. Fitri Wulandari? Ada Hadir, Bu. Fitri? Oh, hadir ya. Faizatul Mujahidah? Ada? Faizatul? Tadi pagi informasinya Bu, beliau sedang ada kemah, tapi di situ tidak ada kurang bagus sinyal begitu impor tadi pagi Bu. Ya, izin itu dia pramuka. Oh, gitu. Tapi ikut apa? Mungkin Alun masuk mungkin lah, Bu. Halo lah ya? Ya, tadi lah ya, Bu. Oke lah. sinyal kayak Jamal,
Hadir. Taufik Hidayat. Ada? Iya, saya ada. Oke, Sifa Fauzia. Sifa Fauzia ada? Hadir, Bu. Hadir ya. Yeni Marlina. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum terpanggil? Sudah boleh menjawab, moderator. Ya. Silakan. Sudah selesai absennya. Bismillah. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa sekali ya. Langsung 5 pertanyaan. Karena sudah makan sepertinya ya kan, Bu? Semangat Eh, setelah untuk hafalannya. Karena metode pembelajaran kita hari ini, metode pembelajaran tahfiz modern yang dibahas pada makalah ini, metode An-Nur, Tikror, dan metode One Day One Ayat. Metode An-Nur tadi kan ada tuh kayak kenapa sedikit dalam makalah, karena ya referensi yang kami dapat itu hanya sedikit seperti itu. Jadi agak susah untuk menjadikan dia itu karya ilmiah karena ya itu kesulitan referensi. Kemarin sudah dihubungi juga kepada Ibu, agak susah ini Bu kayak gitu kan. Terus tadi mungkin dalam makalah tidak dicantumkan siapa penemu metode ini dan metode ini, karena yang membuat metode itu tuh karena kita dapatnya online ya. Jadi tidak orangnya tidak membuat buku, kayak misalnya apa ya? Tidak ada bukunya kayak gitu. Tapi namanya ada. Awalnya itu kayak metode An-Nur. Adek, dalam dek. Kayak metode An-Nur itu awalnya kami dapatkan itu referensinya yang menemukan itu namanya Arif Budi Nur Rafiq. Terus setelah diteliti-teliti lagi, dicari-cari lagi itu didapatkan Kiai Haji Sofiullah Mukhlas. Itu tuh pengembang Pondok Pesantren Nurul Ilmi di Kuningan seperti itu. Terus yang metode takrir tadi itu rasanya ada dalam makalah, dan metode One Day One Ayat itu yang pencetusnya kayak di Indonesia itu seperti Ustadz Yusuf Mansur seperti itu. Lanjut aja ini Bu, jawabnya Bu. Ya. Tadi ada juga pertanyaannya kapan metode ini dilaksanakan? Kurang nyambung tadi. Kapan metode ini bisa dipakai, digunakan begitu ya Bu Rita? Kan ada 3 metode itu, izin Pak Moderator menanggapi. Kan ada 3 metode itu. Dalam satu kali pertemuan kan di rumah tahfiz itu pasti pakai metode kan. Jadi kapan metode ini paling cocok digunakan? Pakai langsung ketiga-tiganya untuk para santri atau bagaimana tuh Bu Deti supaya hasilnya itu bagus kan? Karena kadang-kadang hafalan anak tuh nggak bagus jadinya karena metodenya nggak pas gitu. Izin menanggapi, mungkin kapan metode ini pas untuk dilaksanakan, apakah langsung ketiga-tiganya seperti itu. Menurut kami itu sesuai kebutuhan anak. Metode mana yang cocok untuk anak tersebut. Mungkin para pengelola rumah tahfiz ini lebih paham ya, lebih ada ilmunya daripada kami yang nanti jangan sampai kami dibilang mengarang-arang ya, tidak ya. Cocoknya yang mana seperti itu. Kadang kan ada itu metode An-Nur tadi dibahas dengan lagu dan gerakan seperti itu. Dulu kan ada itu metode tabarok kalau tidak salah, bersamaan seperti itu dengan An-Nur ini yang menjelaskan kayak izas sama syaqqat kayak gitu, ada tangannya kayak gini. Aneh juga tidak
tidak terlalu perhatian terhadap seperti itu gitu. Itu yang contoh yang gerakan diminta Pak Rocky tadi seperti itu kan, ada iza sama berarti kan ke atas gitu di langit gitu kan, apabila langit seperti itu. Ada pakai gerakan, cuman Anak tidak pandai mempraktekannya ini. Kalau mungkin nanti ada teman-teman. Jadi kapan metode ini dapat dilaksanakan? Mungkin Anak ini contohnya untuk pertama nih, pengenalan pertamanya itu memang pakai metode gerakan seperti itu. Atau yang pertama sekali itu karena dia masih pemula, maka dipakai itu one day one ayat supaya dia tuh dapat paham kayak gitu. Satu hari satu ayat aja dulu karena dia masih pemula. Baru nanti kalau supaya dia lebih melekat lagi, baru kita pakai gerakan, baru kita pakai tikror untuk terus mengulang-ulang yang akan kita hafalkan kayak gitu. Mungkin itu dulu jawabannya karena nanti disambung-sambung semua. Untuk jawabannya dikembalikan dulu kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Deti berikan jawaban semampu yang beliau usahakan. Kita berterima kasih. Lalu kemudian kepada jawaban yang telah diberikan bagi pertanyaan tadi, sekiranya ada tanggapan, dan tapi jika ada pertanyaan kedua, namun sekiranya tidak, maka dilanjutkan kepada Ustazah Deti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya tadi. Boleh ditanggapi Ustaz? Ustaz Taufik? Ustaz Jamal. Ustaz Jamal. Jamal, sorry. Boleh ditanggapi Ustaz Jamal? Ya Bu, nggak apa-apa. Ya, gimana Ustaz? Putus suaranya. Iya Bu, nggak apa-apa. Kita buka sesi untuk menanggapi. Lanjut. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan dari Ustazah Rizka tadi ya. Ustazah Rizka. Kapan penerapan metode yang 3 ini sebenarnya kita laksanakan kan begitu? Nah, kalau dalam pengalaman saya bisa sekaligus kita laksanakan. Contoh ya, kita awali dengan kalau one day one ayat itu kan batasan ayat yang akan kita berikan menghafal kepada anak kan gitu. Nah, batasannya misalnya 1 ayat 1 hari. Nah, teknis memberikan ayat menghafalkan ayat itu bisa jadi seperti tadi metode An-Nur. Kalau saya metode yang An-Nur ini mirip sekali dengan metode menghafal ayat semudah tersenyum begitu ya. Itu mirip sepertinya. Contohnya di situ mereka mengikuti alur dari terjemahnya atau alur tafsirnya. Ketika tafsiran ayat itu misalnya seperti yang dicontohkan oleh Ustazah Deti tadi, misalnya a'udzu, aku berlindung kan begitu. Atau misalnya izas sama fatorat misalnya kan ya terbelah kan begitu. Nah, ketika menanamkan hafalan yang 1 ayat itu tadi bisa kita memakai metode An-Nur ataupun metode semudah menghafal ayat semudah tersenyum tadi. Nah, seperti itu. Karena ini mirip nih, An-Nur ini mirip nih. Terus ketika ayat setelah anak itu misalnya hafal misalnya setengah jam atau 2 jam, bisa kita berikan metode tikrornya. Saya biasa memakai metode tikror ini berbeda dengan metode takrir ya Bu. Kalau saya, pemahaman saya, tikror ini adalah mengulang hafalan yang baru dihafal oleh si siswa tadi ataupun peserta. Contoh, misalnya izas sama fatorat. Nah, itu kita hafalkan dan setelah beliau ini hafal, kita berikan dalam metode tikror yang pernah saya yang pernah saya pelajari itu minimal itu mengulang kembali 10 kali, baik dia didengarkan gurunya ataupun sendiri lagi. Nah, jadi tikror itu adalah mengulang kembali hafalan yang baru sejenak setorkan kepada guru. Beda dengan takrir. Kalau takrir itu adalah, kalau di pelajaran saya ya, takrir itu mengulang hafalan yang sudah lama pun kita hafal.
sama mirip dengan murojaah. Misalnya hafalan kemarin atau hafalan minggu yang lalu itu namanya takrir dengan murojaah itu minimal sama. Nah, itu berbeda dengan tikror dengan takrirnya. Nah, saya biasanya memakai metode tikror ini ketika anak baru mendapatkan hafalan itu. Ketika di kelas minimal itu 5 kali dia baca setelah disetor kepada gurunya. Dan untuk memantapkan ayat itu. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang metode ini yang saya ketahui begitu. Terima kasih. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ibu Rashidah yang telah memberikan penjelasan yang cukup lebar kepada kita semua terkait tentang sistematika pembelajaran dalam menghafal Al-Quran. Rupanya bisa ya Bu ya, kalau menghafal itu dalam satu pengerjaan itu beberapa metode. Tergantung nanti konsepnya kita tahu bagaimana cara penerapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Bapak Ibu semuanya yang ingin menanggapi atau ingin mengulang pertanyaan tadi atau bagi juga Bu Deti yang ingin menjawab pertanyaan berikutnya, kita silahkan. Ya, kepada Pak Rocky. Baik, terima kasih pada moderator dan narasumber ya. Nah, ini narasumber kita ini luar biasa ini ya. Cuman kalau bisa narasumber ini bisa memberi inilah pencerahan gitu kan. Jadi kita dari 2 menjadi 3 gitu kan, atau dari 1 menjadi 2 ilmunya gitu ya. Jadi kalau ada dari teman-teman yang lain memahami tentang metode An-Nur tadi, boleh juga di berbagi ya. Atau kalau ada video sebenarnya dari pemateri ya, dari narasumber itu juga bisa ditampilkan bagus juga. Jadi tidak perlu juga harus narasumber yang ini ya, yang aktif bergerak. Tapi kalau bisa bagus dari narasumber. Jadi kita bisa memahami secara langsung. Itu yang mengenai metode ini ya, metode An-Nur. Terus menanggapi dari pertanyaan Bu Rita juga sekalian menjawab ya, membantu. Itu kapan penggunaan metode tadi ya tentang yang paling cocok ya. Kalau saya atau kami di Rumah Quran itu mengelompokkan ya. Jadi ada pengelompokan berdasarkan usia gitu. Jadi ada anak itu mulai dari usia 4 sampai 6 tahun ya. Kalau umpamanya itu anak prasekolah, belum sekolah ya. Itu bisa kita menggunakan pemakaian metode gerakan tadi atau disebut An-Nur tadi ya. Metode gerakan. Kalau kami sebenarnya ada itu metode gerakan di sini. Cuman kita juga ingin tahu juga metode An-Nur itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau metode gerakan itu biasanya itu menyentuh bagi anak-anak yang kinestetik gitu. Jadi anak-anak yang dan pada umumnya anak-anak kinestetik, apalagi anak-anak usia-usia TK atau usia-usia PAUD itu dia suka bergerak, berlari, melonjak gitu kan. Jadi itu cocok untuk metode gerakan itu untuk anak-anak usia dini gitu. Karena pengalaman pernah ada kita punya anak ya anak Tafis yang mendaftar waktu itu dia kita bacakan surat Ad-Duha waktu itu dia tidak mau gitu, maksudnya tidak mau mengulang, nggak mau membacanya gitu. Tapi waktu itu kita gunakan metode gerakan itu, dia dengar sambil melihat gurunya gitu kan, Ustazah Mira ya. Jadi pas di rumah ternyata dia ulang dengan gerakannya sekalian gitu. Dia visualisasikan yang tadi dia lihat, kemudian dapat dia dengan gerakan dan hafalannya sekalian ya. Pas ketika dia pertemuan dengan kita dia enggak mau, malu gitu atau enggak bantu, enggak pandai gitu. Tapi ketika dia di rumah heran bundanya gitu. Terus dia videokannya kembali, ditampilkannya ke kita, diperlihatkan videonya gitu. Jadi hafal dia surat Ad-Duha itu ternyata. Itu untuk penggunaannya ya. Kemudian metode yang kedua tikror ya. Betul, kalau Anda sependapat takrir dengan tikror itu sedikit berbeda ya.
Jadi kalau tikror itu kalau kita menggunakan tikror itu yang pertama ada Al-Quran tikrornya gitu. Jadi Al-Quran tikror itu terbagi dari 4 warna dari satu pojok itu. Penggunaan tikror ini bisa digunakan untuk anak ber-IQ tinggi lah ya. Intinya ketika dia apa namanya dia punya hafalan yang cepat, misalnya 10 kali ulang, nah dia bisa menggunakan metode tikror itu. Kalau tikror itu sebenarnya 10 kali itu kita membaca dulu. Jadi bawa anak-anak tuh tahsin gitu. Jadi setelah 10 kali tahsin, baru 10 kali kedua itu buka tutup ya, buka tutup Al-Qur'annya, buka tutup. Ah, jadi udah sambil menghafal itu, buka tutup. 10 kali ketiga baru hafalan. Nah, jadi itu di luar kepala. Kemudian metode one day one ayat itu ya metode biasanya digunakan oleh SDIT ya atau ITIT. Contoh kayak Askia juga menggunakan one day one ayat. Misalnya hafalan sekarang An-Naba amma tas'alun itu aja sehari itu. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih kepada Pak Rocky yang telah menjelaskan kepada kami. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak, bertambah wawasan kami dan ilmu kami Pak. Eh, Semoga berkah ke semua yang Bapak sampaikan dan juga kepada Ibu Deti. Ya, kita silahkan Bu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rasanya belum terjawab. Dari Pak Taufik Hidayat, boleh diulang tadi Pak pertanyaannya? Oke, baik, ya toh. Ini pertanyaannya adalah minggu kemarin dan minggu sekarang kan kita belajar metode klasik dan modern. Jadi pertanyaannya adalah, yang Rasulullah SAW, kita ketahui beliau juga seorang penghafal Quran. Dan metode mana yang beliau anjurkan untuk kita menghafal? Karena kalau melaksanakan anjuran beliau berarti kita menghafal dengan sunnah Rasulullah begitu. Begitu, Pak Taufik. Ayo kepada Bu Deti, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Metode yang Rasulullah pakai itu metode yang seperti apa? Dan barangkali dengan pemaparan Ibu Deti tadi kita juga bisa mengikuti metode ala Rasulullah SAW. Atau Ya, suaranya Deti, suaranya. Iya, Bu. Hmm. Metode metode yang diajarkan pada pada masa Rasulullah dalam hafalan itu mungkin seperti yang dijelaskan minggu kemarin gitu kan, yaitu talaki pada metode talaki dan tasmi' itu mengajarkan kepada sahabat-sahabat sahabat bertalaki kepada Rasulullah, nanti Rasulullah dengarkan bacaan sahabat terus melakukan pengulangan yaitu murojaahnya. Nanti juga ada itu memahami makna-makna ayat-ayat tertentu seperti itu, mentadabburi Al-Qur'annya gitu. Karena kan pada zaman Rasulullah sahabat tuh langsung otomatis kepada Rasulullah. Jadi nanti ada juga diamalkan apa yang didapatkan, mengamalkan ayat itu seperti itu. Setelah kita setelah ditadabburi terus diamalkan gitu. Nanti ada juga sahabat-sahabat itu juga mempelajari tafsir-tafsirnya seperti itu. Mungkin hanya itu dulu Bu jawabannya. Mungkin kepada rekan-rekan sekalian ada yang ingin menambahkan. Ustaz, Ya, silakan. baik, kepada Bapak Taufik, boleh menambahkan jawaban dari Pak Taufik Hidayat untuk membantu Bu Delti dalam menjawab soal yang diberikan tadi. baik. Ini sebenarnya saat Ana mau ngasih tanda bahwasanya Ustaz Abdul tuh dari tadi beliau angkat tangan. Setelah nanti Ana minta mohon Ustaz Abdul menambahkan. Jika yang pertama Ana tengok kalau apa metode dari Rasulullah, Ana tengok dari hadis saja. Di Sahih Bukhari itu ada bab, biasanya kan kalau bab hadis itu kan biasanya bab toharoh gitu kan. Ini kan di Sahih Bukhari itu kan bab pertama turunnya wahyu. Jadi ada hadis panjang tuh, nomor 1 dan nomor 2 tuh. Itu Hadis tapi nomor Ana enggak 1 bawa itu. kitab.
Ha-ha. Jadi kan ada pembahasan situ, Iqra ya Muhammad kata Jibril kan ma'ana biqari. 3 kali loh Ustaz, pengulangan. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Jadi itu ada pengulangan di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dari sini bisa juga kita ambil. Ternyata Nabi itu ada juga dari mendengar, ada dari pengulangan. Ini metode Nabi, bukan metode sih, Nabi menerima gitu. Daripada apa Al-Quran daripada Jibril gitu. Jadi ini Ana menambahkan itu aja sih Ustaz, gitu. Kalau pengulangan pasti tikror. Kalau apa Ana tidak tahu nama istilah-istilahnya gitu kan. Tapi kalau hadisnya ada gitu kan tentang bagaimana Nabi mendapat pengulangan-pengulangan yang dilakukan yang disuruh baca oleh Jibril alaihissalam gitu. Tapi Allah alam tak apa yang dibaca ya. Yang jelas beliau jawab ma'ana biqari gitu. Aku tidak bisa baca gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik telah membantu memberikan jawaban yang cukup detail kepada kita semua. Selanjutnya kita buka sesi jawaban atau tanggapan dari Bapak Muhammad Aulia Afdal. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator akhirnya melirik raise hand juga ya. Nah, tadi sebenarnya mau menambahkan juga dari pertanyaan Bu Rita, tapi karena sudah berlalu, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya yang barusan sebentar ini, metodenya Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu berguru langsung kepada malaikat Jibril. Nah, jadi istimewanya Nabi, Nabi cara penerimaan wahyunya Nabi itu berbagai macam cara. Satu seperti yang disampaikan Ustaz Taufik tadi. Lalu ada yang datang seperti bunyi dengungan lonceng di pikiran. Lalu ada yang datang lewat mimpi. Dan ada langsung yang ditanamkan ke hati Nabi. Nah, dan berbagai macam. Dan kalau kita lihat metode Nabi seperti itu. Tapi pertanyaannya tadi metode seperti apa yang dianjurkan Nabi yang ada pada metode modern ini gitu. Dan kalau Ana lihat metode yang lebih mendekati kepada metodenya para sahabat terdahulu itu sepertinya metode tikrar. Itu yang mendekati. Kenapa? Karena intinya bagaimanapun metodenya, seberapa banyak pun gaya macam metodenya, tidak terlepas dari mengulang-ulang hafalan. Mengulang-ulang ayat yang dibaca, dan ketika sering diulang, maka dapatlah ayat tersebut. Nah, tapi kalau sahabat yang hafiz itu dulu lebih luar biasa lagi. Sekali dengar aja langsung ingat. Nah, justru orang yang mencatat-catat ayat ini dulu termasuk orang yang lemah gitu kan. Kalau ada orang yang mencatat dulu tuh, nah dikategorikan orang yang memiliki lemah hafalan. Jadi orang-orang Arab dulu itu mereka menghafalnya dengan mendengar saja. Nah, mereka hafal gitu. Dan untuk metode hafalan mereka itu karena budaya mereka itu memang budaya yang melatih ingatan dari kecil, sehingga ingatan para sahabat itu waktu itu adalah sangat kuat sekali. Nah, jadi kalau kita sebutkan metodenya itu metode simai jadinya. Nah, metode menyimak, mendengar. Nah, itu Allahu alam sih, itu yang Anda ketahui. Nah, jadi kita kembalikan, mungkin nanti Ibu Dokter bisa menambah. Kita kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz Afdal yang telah memberikan jawaban kepada kita semua. Masya Allah, begitu banyak orang yang peduli kepada Ustazah Deti ini ya. Selain dari pertanyaan yang bertubi, juga memberikan jawaban yang relevan untuk kita dengarkan bersama-sama. Ini ada tanggapan dari Kak Fitri Handayani. Silakan Kak, Ustazah.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk menambahkan sedikit ya. Kalau yang kita lihat juga ya mulai dari metode klasik, metode modern, dan juga pengalaman kita, itu yang intinya kalau untuk ngafal itu kan cuma intinya mengulang ya. Dibacakan, terus didengarkan, diulang, sampai hafal. Metode dalam menghafal juga cuma mengulang-mengulang, dengan kita mengulang, akhirnya hafal. Terus juga dalam mempertahankan hafalan juga solusinya cuma dengan mengulang gitu. Jadi saya pernah baca atau dengar, saya sudah lupa ya. Seperti tadi yang dibilang Ustadz Aulia Afdal, katanya Ustadz Aulia Afdal pernah makolah ulama atau apa, saya ingat tidak ada metode yang paling efektif dalam menghafal kecuali dengan mengulang-ulang. Karena memang cuma itu, berbagai macam metode pun itu intinya mulai dari kemarin kita belajar tentang apa namanya ya, talqin itu juga kan diulang, an-nur itu juga diulang, terus apalagi tikror itu juga diulang. Yang intinya metode dalam menghafal itu tidak ada metode yang paling efektif kecuali diulang-ulang, baik itu dalam menghafal, dalam menjaganya, cuma itu inti dalam menghafal. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Insya Allah, rasanya siang ini seperti membara ya. Alhamdulillah. Saya menakasah rasanya, sedalahnya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mengangkat kedua telapak tangan. Izin menanggapi soal dari Bapak Taufik Hidayat. Jadi izin ya Bu, paling terkait tentang metode Rasulullah itu menghafal seperti apa. Sepanjang yang Jamal tahu, sekemampu Jamal jawab, di masa Rasulullah yang jelas mushaf itu belum terhimpun, itu satu. Lalu kemudian ayat itu turun berdasarkan peristiwa, tidak seperti satu mushaf yang diberikan kepada kita. Jadi potensi untuk menghafal sahabat itu lebih mudah karena tidak langsung turun secara 30 juz. Lalu kemudian di dalam riwayat Kitab Sama'il Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu di dalam berbicara atau menyampaikan wahyu, dia berbicaranya tenang dan pelan, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, kata-kata Rasulullah itu kalau sekiranya sahabat mau menghitung, itu bisa dihitung. Lalu kemudian di riwayat Imam Bukhari juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu sering mengulang pembicaraannya sebanyak 3 kali. Lalu itulah yang menjadi dasar bahwasanya sahabat dahulu menghafal Al-Quran itu berdasarkan dari tenangnya Rasulullah berbicara, lalu kemudian dari pengulangan yang disampaikan oleh Rasulullah terkait wahyu yang diturunkan ketika itu. Jadi terkait metode secara efektif, tentunya yang terjadi di zaman Nabi dengan yang terjadi di modern sekarang itu tidak terkoneksi secara keseluruhan karena konteks hafalnya berbeda dari segi keadaan waktu itu, lalu kemudian dari segi turun ayat yang secara berangsur-angsur tidak sama seperti yang kita himpun sekarang langsung 30 juz. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya. Sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, lalu kemudian ada nih Pak Roki Muslim, ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya terakhir Pak. Menanggapi juga tentang metode ini. Jadi sebenarnya metode itu kan cara ya. Cara bagaimana sampai. Kalau kita umpamakan dengan jarak lari lah, misalnya jarak tempuh ya. Ada yang pakai motor gitu kan. Ada yang berjalan kaki, ada pakai sepatu roda. Tapi tujuannya ada sama, tujuan yang sama ya. Kalau di hafalan, bagaimana bisa mendapatkan hafalan itu. Tetapi cara itu tidak bisa disamakan dengan orang yang sama gitu. Intinya dengan semua orang. Jadi ada orang kemampuannya itu dia lambat menghafal, cepat pula hilangnya. Ada yang kayak gitu kan. Jadi salah satu gunanya metode ini itu tadi agar menjangkau semua kemampuan gitu. Jadi ada yang kemampuannya cepat menghafal, lambat hilangnya. Ada yang kemampuan cepat menghafal, cepat pula hilangnya kan. Ada pula lambatnya menghafal tapi cepat hilang, lah itu agak parah itu kan. Jadi tujuannya itu bagaimana menjangkau yang seperti itu. Karena kalau kita lihat di Stepik pun ya,
Enggak lo semua punya kemampuan yang rata-rata atau sama gitu. Ada yang tamat SMA misalnya. Dan tamat SMA itu bisa jadi dia belum pernah menghafal gitu kan. Nah, bisa jadi dia masih penyesuaian. Nah, bisa jadi dia pakai one day one juice gitu. Atau satu hari one day satu hari satu ayat maksudnya. One day one ayat gitu. Atau eh, orang yang punya kemampuan cepat bisa dia menghafal mandiri gitu. Tapi ada juga orang yang butuh pendampingan. Nah, itu di tikror tadi gitu. Mungkin itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pertanyaan lagi, bukan moderator? Oh iya, ya alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban yang sebelum-sebelumnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya untuk jawaban berikutnya kita silakan kepada Bu Deti. Tadi pertanyaan Ustadz Muhammad Taufik itu evaluasi metode pembelajaran tahfiz dalam komunitas online, begitu ya Ustadz? Iya. Berarti ini kan apa pembelajaran non formal gitu ya, online gitu. Ada banyak komunitas-komunitas online yang tentang tahfiz ini yang Alhamdulillah anak ada ngikuti satu ini yang masih berjalan. Itu tuh metode evaluasinya per biasanya cuma hanya sambung ayat. Nanti dari hafalannya sekian, yang juz sekian saja yang dievaluasi seperti itu. Dan murojaahnya untuk tiap harinya itu melalui VN kalau online ini gitu, dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin ada komunitas-komunitas online lainnya yang mengarah yang menggunakan metode lain seperti itu. Mungkin kami evaluasinya hanya itu menyambung ayat gitu Ustaz Taufik. Maaf Bu, ini mengganggu ini lagi. Mungkin itu saja dikembalikan kepada moderator. Insyaallah. Luar biasa jawabannya. Langsung berdua memberikan jawaban. Insyaallah luar biasa. Ya begitu Ustadz Taufik, saya dipahami ya Ustadz Taufik. Jadi alhamdulillah mencari anggota Ustadz Taufik kok lata paham benar rasanya. Jadi mungkin karena sudah menunjukkan jam 3 kurang 9 menit ya, kita cukupkan dulu untuk sesi diskusi kita. Selanjutnya segala pemaparan atau tambahan dari makalah ini silakan kita persilakan kepada Ibu kita, Ibu Linda, untuk memberikan ilmu-ilmu pencerahnya kepada kita bersama. Kepada Ibu kita silakan. Baik, terima kasih moderator Haji Jamal MK, insya Allah. Dan apresiasi kepada Deti Yulia Martiana yang dengan segala kondisi sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik menjadi pemakalah pada siang ini. Untuk diketahui sebenarnya dalam penilaian Allah itu tidak hanya hasil yang dilihat tapi proses ya. Yang akan ditanya nanti proses bukan hasil. Ya, dengan segala kondisi anak kecil, kemudian ada juga yang lain. Deti sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti perkuliahan dan menyajikan tugas sebagai mana yang sudah kita saksikan tadi. Itu apresiasi untuk Deti ya. Dan juga apresiasi kepada para ustadz dan ustazah yang luar biasa, yang mana pada siang hari ini terus terang ibu mengantuk tadi. Sebelum mengajar ibu ngantuk. Hampir karena takut terlambat maka bergabung di Zoom secepatnya. Tapi setelah bergabung di Zoom, melihat wajah-wajah para penggiat tahfiz dan para bapak ibu guru dan calon Mati lampu. Jaringan Ibu kan sangko awak tadi kok. Mati lampu. Ya mungkin mati lampu mah. Sangko awak lah sentak aku mah. Magic kami ini duit. Kau pakai awak mati ya.
buruk jaringan sini. Saya aja udah 4 kali keluar masuk. Ya Allah. Sampai mati lampu. Alun ini kini lagi. Kau pakai hotspot dari tadi ya. Kamu Ustaz, sampai wak mati lampu lagi nih. Beko malam videonya Ustaz. Yo, lampu listrik enggak Zat ya. Tapi Iya, Mas. dari tadi malam sinyal buruk loh. Ustaz Jamal kau lah palawak kini sempat, Pak. Yo, pasti lihat lidah Zat. Iya. Ustaz Jamal, Ustaz lah punya bini lun. Allah seorang Ustaz, alhamdulillah. Lun dua lah. Alun le Ustaz, kau dapat cie siapa ya wak mabihannya Ustaz. Nyeberang-berang saya kawak. Ya ada untuk diabian Zat. Enggak ada bian doh. Apa mengebaskannya, apa mengurusnya gitu. Janganlah diurus loh. Ini pandainya ngurusnya tuh mah. Om, Kok Jamal yang ngurus tuh barang-barangnya tuh mah. Iya, dek diurus dek Ustaz Jamal. Iya. Tahu kau berang-berangnya mah. Diurus tuh barang-barangnya tuh mah. Coba enggak diurus loh. Kasih apa? Pulus tuh aman tuh. Pulus. Jangan diurus. mah nyibuk tadi kok. Tapi mati lampu. Ilo pergi ke Mekah lah ya Ustaz Jamal. Insyaallah kalau enggak ada halangan Ustaz, tanggal 22 besok berangkat ke Makkah. Itu kini sedang mengkondisikan makalah ke Ustaz. Mudah-mudahan enggak berbenturan dengan agenda umroh besok. Soalnya di babak-babak terakhir puluh kan. Bara orang jamaah November tuh. Kau mau ngagin nih kok. Alhamdulillah Ustaz. Ada sekitar 30 lah. Karena akhir tahun kok kan enggak usah banyak-banyak. Orang lah pada libur kan. Itu banyak tuh mah. Masya Allah. 30 kali 5 ya Zat ya. Malah tuh. Betul Jadi berkali-kali tanya, Ustaz Taufik. Itu nak masuk ya Ustaz Taufik itu. Awak menanya, awak takut beko pas di Padang memberatkan Ustaz Jamal kan. Rupanya lain berjamaah bila tiap bulan kan. bila pa yo umroh bersama ko abang ko ang sangkatan ko. Pas apa Bu? Pas kita sama-sama wisuda nanti kita syukurannya di depan sama depan kubah hijau Masjid Nabawi. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Nah, tuh encak tuh. Ya tuh. Itu target tuh ya, Ustaz Jamal. Bisa enggak Dian Suansu pembayarannya dari kini? Kali Tak sebulan. bayar do gratis. Kalau enggak Gratis. ditabung kan enggak muat dah. Ya gratis. Konde gratis. Kalau gratis tuh tekor terapel, Bu. Nah, kalau seandainya awak lagi sepakat linio umroh bersama kan ambil saya paket-paket murah, nggak usah VIP, paket-paket dan umroh. Itu serius tuh. Paket murahnya berapaan, Ustaz? Nah, paket murah tuh kan 26 juta kan dapet. Hotelnya nggak terlalu jauh, yang penting niat awak sampai itu saya dulu gitu Ham. Iya, boleh tuh, boleh target kayak gitu tuh boleh kan. Ya bisa enggak diansur per bulan Berapa saja? hari itu Ustaz Jamal? Jadi kalau paket murah, awak bisa ambil paket 3 balai hari. Promosi langsung ya, Ustaz. Masuk Cito. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu. Kendala teknis. Harap dimaklumi ya. Ya Bu. Oh, itu bisa buka Baik. Jamal tidak di sekitar kampus nih, berada. Enggak Bu, Jamal lagi di kantor. Tadi ada calon. Oh ya, Masya Allah. Baik. Nah, sekarang ada beberapa tadi pertanyaan ya tentang bagaimana Rasulullah, sebelum Ibu lupa ya, bagaimana Rasulullah di antara metode-metode yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, metode tahfiz klasik begitu ya. Kemudian sekarang adalah metode tahfiz modern. Tadi Deti sudah menyampaikan ada 3 metode. Sebenarnya banyak sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Akil, Prof. Akil. Setidaknya di Indonesia saja ada 53 metode tahfiz yang sudah diterapkan begitu ya. Nah, tapi dalam silabus kita minta dibahas hanya 3 saja seperti itu. Karena kalau dibahas semuanya banyak ya.
Satu dulu Ibu ingin sampaikan ya, metode itu dalam kajian pendidikan, dalam kajian pembelajaran, metode pembelajaran itu ya ada beberapa hal ya terkait dengan pembelajaran, ada beberapa istilah. Satu ada pendekatan ya. Di bawah pendekatan itu masih umum ya, masih umum sekali. Apa contohnya misalnya pendekatan yang berbasis kepada sistem belajar siswa yang aktif begitu ya. Guru hanya sebagai fasilitator seperti itu ya, yang disebut dengan apa student center learning seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada sebaliknya, teacher center learning begitu ya. Dua saja kalau bicara soal pendekatan dalam pembelajaran ya. Ada yang siswa aktif dalam belajar, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua ada yang gurunya yang justru aktif ya. Siswa cenderung pasif mendengarkan apa yang disampaikan guru seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang pendekatan pembelajaran seperti itu. Di bawah pendekatan nanti ada strategi seperti itu ya. Ada strategi pembelajaran. Ya, ada tahapan-tahapan kalau bicara soal strategi pembelajaran. Semenjak dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah lebih kecil daripada strategi itu, baru ada metode, begitu ya. Metode dalam belajar seperti itu. Nah, metode itu adalah cara yang menyangkut dengan cara. Ah, apa tujuan kita yang mau dicapai dari sebuah pembelajaran itu, maka harus dicari cara untuk mencapai tujuannya itu. Maka itu disebut dengan metode dalam pembelajaran. Nah, untuk metode ini, metode bisa sama, ya. Tapi ada di dalamnya nanti yang membedakan apa teknik, ya. Lebih kecil skopnya di bawah metode itu adalah teknik, begitu ya. Metode bisa sama, tapi teknik beda, ya. Metode belajar misalnya ceramah ya. Nah, metodenya sama, tekniknya berbeda. Ada tekniknya langsung, ada teknik tidak langsung ya. Seperti itu. Ya, metode Ibu mengajar sekarang ceramah, tapi yang apa jam 2 ini tekniknya bagaimana? Ya, langsung juga tapi melalui online seperti itu. Ya. Yang sorenya nanti tekniknya bagaimana? Offline begitu. Jadi metode boleh sama, tapi cara boleh sama, tapi teknik beda ya. Maka seperti itu juga di tahfiz ini, metode sama, tapi tekniknya nanti ada yang membedakan. Ya, dalam pelaksanaan nanti ujung-ujungnya beda seperti itu. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi dalam kajian hari ini ada metode tahfiz ya. Yang pertama An-Nur, ya An-Nur. Nah, ini ada pertanyaan tadi siapa pencetusnya seperti itu ya. Nah, secara asal-usul ini metode An-Nur ini adalah berangkat atau bermula dari tafsirnya An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Ya, TM Hasbi As-Siddiqi, Profesor Hasbi As-Siddiqi. Ya, beliau itu adalah mufasir Indonesia. Ada tafsirnya. Spesifik keilmuannya adalah tafsir dan hadis. Ya, buku-buku beliau tentang ulumul hadis banyak. Ya, tafsirnya ada, namanya An-Nur. Ya, namanya An-Nur. Jadi apa tafsir? Yang namanya tafsir itu adalah memahami ayat. Nah, berangkat dari tafsir An-Nur ini bahwa apa namanya para penggiat tahfiz itu mengadopsi apa namanya nilai-nilai memahami Al-Qur'an ya sambil menghafalnya seperti itu. Jadi ciri khas dari An-Nur ini sebenarnya metode An-Nur ini adalah tidak hanya menghafal saja, tapi berbasis pemahaman.
Ya, berbasis pemahaman. Tadi pemakalah sudah sempat juga menyinggung sebenarnya. Nah, ya. Jadi apa namanya? Nah, metode ini bagaimana? Ya, cocoknya untuk siapa seperti itu ya? Metode An-Nur ini. Cocoknya ini memang untuk kalau yang berbasis pemahaman ini cocoknya adalah untuk mahasiswa atau apa para penghafal yang sudah memiliki ilmu-ilmu alat seperti itu ya. Ada bahasa Arab ya. Kalau memahami ayat Aku sedang kuliah lu. Aku sedang kuliah lu. Sebentar deh. Jadi. Oke ya. Lanjut. Nah, jadi kalau memahami ayat Al-Quran ini kan bertahap juga, ya, bertahap juga. Ada yang memahami sekedar tahu saja, mentranslate seperti itu ya. Kalau dalam bahasa ulumul Qurannya terjemah seperti itu ya, menterjemahkan ayat. Nah, itu sudah termasuk dalam pengertian memahami ayat itu ya. Nah, kemudian yang lebih tingginya itu memahami ayat itu ya melalui tafsir, tidak hanya melalui terjemah, ya. Kadang-kadang ayat itu diterjemahkan beda maksudnya dengan ditafsirkan seperti itu, ya. Itu tingkat lebih tinggi dari pemahaman ayat Al-Qur'an. Nah, baik terjemah maupun tafsir itu kuncinya atau intinya adalah untuk memahami ayat. Maka metode An-Nur ini adalah menghafal Al-Quran yang berbasis memahami ayat, begitu ya. Nah, tidak hanya menghafal saja, ya, tapi sudah mengarah kepada penghafal Al-Quran belajar memahami ayat yang dihafal. Dan ini hasilnya bagus, ya. Nah, kalau sebenarnya yang diharapkan dari kita itu berinteraksi dengan Al-Quran itu kan tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, tapi intinya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk, ya. Nah, sebagai huda bagaimana? Ya mengetahui tafsirnya, mengetahui terjemahannya, begitu ya. Nah, cuma metode An-Nur ini yang pelaksanaannya dengan berangkat dari tafsir An-Nur ini memang agak sedikit berat bagi yang pemula, ya, bagi para pemula atau bagi anak-anak mungkin agak terlalu berat, ya, agak terlalu berat. Tapi kalau penghafalnya itu orang-orang dewasa, orang-orang sudah berumur, maka dia lebih cenderung itu menghafal Al-Quran dengan terlebih dahulu melihat terjemahannya minimal. Ya, memahami asbabun nuzul ayatnya. Itu akan lebih cepat diingatnya nanti ayatnya. Seperti itu ya. Nah, maka taraf mahasiswa ke atas, metode-metode seperti apa namanya seperti An-Nur ini lebih baik diterapkan seperti itu ya metode An-Nur ini. Itu yang pertama ya. Jadi asal usulnya itu berasal dari tafsir An-Nurnya Profesor Dr. T.M. Hasbi Asidiki. Ya, nah, itu beliau itu adalah mufassir Indonesia yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa ya di Universitas Islam Bandung pada tahun 1975 seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, mirip-mirip dengan tafsirnya. Ya, tafsir An-Nur ini dari segi metode tafsirnya itu metode tafsir apa Jamal? Afdal, metode tafsir An-Nur apa metodenya kira-kira? Nggak tahu lu deh, Bu. Jamal tahu? Sudah pernah melihat tafsirnya? Tafsir An-Nur ya, Bu. Ya. Waktu itu pustaka mana sih? Masya Allah ya. Bu, izin tanya, Bu. Ya. Bu, mufasir yang Ibu sebutkan tadi itu pengarang buku usul fikih itu, Bu. Iya, keilmuannya banyak. Tafsirnya ada, tafsirnya An-Nur namanya. Ya, mirip-mirip dengan terjemahan Al-Qur'an, ya. Nah, kalau usul fikihnya itu tidak terlalu dominan. Ya, yang namanya orang tafsir itu pasti keilmuannya pasti kalau menafsir tahu usul fikih bahaya itu, ya. Nah,
Kalau yang An-Nur karya Hasbi Siddiqui itu tahlili, nah Bu, tahlili. Tahlili. Apa artinya tahlili? Analisis Bu, analisis. Ya, analisis. Ya, maksudnya ayat ini, ya, ayat itu kan berurut aja turunnya itu sesuai mushaf, ya. Nah, seorang mufasir dia menafsirkan ayat itu dari surah Al-Fatihah sampai selesai. Ada ayat sesuai dengan urutan ayat saja, ya. Itu tahlili namanya, ya. Nah, maka bagaimana menerapkan apa namanya metode menghafal Al-Quran dengan An-Nur ini ya apa juga berurut juga ya. Nah, kan ada orang biasanya ngafal Al-Quran itu dari belakang gitu ya, atau di tengah, atau juz pertama, kemudian juz terakhir begitu ya, kemudian surah pilihan seperti itu. Kalau An-Nur ini tidak ya, seperti jalannya tafsir itu sesuai dengan urutan ayat yang ada di mushaf seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode apa lagi tikrar ya. Tadi Bu Rosida sudah menambahkan juga ya. Nanti Ibu kirim filenya nanti bedakan antara tikrar dengan takrir ya. Kalau tikrar karrara yukarriru pakai kaf kecil ya. Pakai kaf ya tikrar ya. Nah, kalau takrir itu qarrara pakai qaf ya. Beda. Kalau tikrar itu mengulang-ulang bacaan yang akan dihafal ya. Mengulang-ulang bacaan yang akan dihafal. Mengulang-ulang itu supaya ingat di apa namanya dalam ingatan yang akan menghafal Al-Qur'an. Ya, misalnya ayat inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Seperti itu. Dia hafal satu ayat sampai 10 kali seperti itu ya. Dengan seringnya diulang-ulang itu jadi teringat di kepala yang menghafal. Itu tikrar namanya. Mengulang 10 sampai 20 kali misalnya. Ya, seperempat biasanya seperempat halaman ya, seperempat halaman Al-Quran tikrar itu ya. Seperempat halaman tuh diulang-ulang 10 kali sampai 20 kali. Dengan seringnya diulang itu dia menjadi ingat. Itu metode tikrar namanya. Kalau takrir, ya takrir itu mengulang hafalan yang sudah kita hafal ya. Itu ya seperti yang berlaku yang berjalan di Staipik ya. Itu takrir namanya itu. Mengulang hafalan yang sudah hafal ya, yang sudah hafal begitu. Beda antara tikrar dengan takrir. Tadi Bu Rasidah sudah menjelaskan juga ya. Nah, ini tikrar ini ya metode apa namanya cara kerjanya mengulang hafalan ya. Yang belum dikuasai maka diulang, dibaca terus sehingga jadi apa dia hafalan baru maksudnya ya, hafalan baru. Ya, yang sifatnya ziyadah ya, untuk menambah hafalan. Ya. Nah, setelahlah hafal ayat yang diulang-ulang tadi itu baru dilanjutkan ke hafalan selanjutnya. Diulang-ulang pula 10 atau sampai 20 kali seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini tanpa memahami, tanpa melihat tafsir, tanpa membaca terjemahannya. Itu kekuatannya ada pada mengulang-ulang di mulut begitu ya. Ini cocoknya ya sebenarnya cocok metode masing-masing itu tergantung juga kepada kecenderungan orang belajar ya. Kecenderungan belajar seseorang ya. Ada yang kecenderungan seseorang itu belajar kinestetik kata Rocky Muslim tadi ya. Kinestetik itu yang kecenderungan anak itu memakai anggota tubuhnya dalam belajar. Ya, Rocky ya, siapa yang menerapkan tadi ya? Misalnya apa?
Kul, ketika kul, katakanlah, maka dia gambarkan tunjuk mulutnya. Kul huwallahu ahad. Nah, ahad dia lambangkan dengan tunjuk satu gitu ya. Nah, seperti itu. Itu anak-anak yang cenderung kinestetik dalam belajar gitu ya. Cenderung menggunakan gerak-geriknya dalam belajar seperti itu. Nah, metode apapun yang dipakai itu sangat tergantung kepada kecenderungan seseorang dalam belajar seperti itu. Ya, itu tikrar. Jadi metode tikrar ini sebenarnya kalau asal usulnya memang tidak ada. Tikrar dan one day one ayat itu sebenarnya tidak ada pencetusnya secara apa namanya, secara resmi tidak ada ya, tidak ada. Tapi memang itu berjalan itu berangkat dari pengalaman-pengalaman orang dalam menghafal Al-Qur'an saja ya, berangkat dari pengalaman-pengalaman orang dalam menghafal Al-Qur'an baik offline maupun online ya, maka itu menjadi sebuah metode yang dalam pelaksanaannya itu bisa berbeda-beda. Ada yang satu ayat saja tikrar ini ya. Satu ayat diulang 10 kali, 20 kali gitu. Ada juga yang mengulang membaca ayat itu ya seperempat halaman seperti itu ya. Seperempat halaman diulang-ulang. Baru lanjut ke ayat berikutnya seperti itu. Jadi dalam pelaksanaannya metode sama, tapi pelaksanaannya bisa jadi berbeda-beda seperti itu. Tekniknya itu. Gitu. Nah, selanjutnya yang apa lagi tadi yang one day, one ayat juga ini yang sudah kekinian betul ya, yang sudah kekinian betul, yang sering diterapkan dalam komunitas-komunitas menghafal Al-Quran, terutama di yang online seperti itu ya. Yang online ini biasanya banyak dilaksanakan oleh orang-orang yang sibuk ya, yang tidak punya banyak waktu untuk duduk ya membaca Al-Quran ya, tapi niatnya tinggi sekali begitu ya, kemauannya ada, maka nak kadape satu pojok dalam satu hari, minimal satu ayat saja dalam satu hari ya. Satu ayat saja dalam satu hari itu lama-lama nanti akan banyak juga dia, berangkat dari pengalaman yang seperti itu, maka muncullah sebuah metode yang dinamakan dengan one day one ayat, satu hari satu ayat begitu ya. Nah, ini biasanya untuk orang-orang sibuk-sibuk super sibuk nih ya. Tapi minatnya untuk menghafal Al-Quran tinggi seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana? Mana yang lebih unggul ya? Kalau bicara lebih unggul ya sangat tergantung kepada kecenderungan orang ya, kecenderungan orang. Kalau unggulnya ya unggul dari segi apa? Dari segi kecepatankah atau unggul dari segi kualitas ya? Kalau bicara soal unggul dari segi kualitas tentu adalah An-Nur yang apa? Yang unggul ya. Karena apa? Apa namanya, menghafal Al-Quran terhafal itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi sedikit yang dia hafal, dia paham maksudnya seperti itu ya. Dari segi kualitas mungkin An-Nur ya. Tapi kalau dari segi kuantitas ayat yang kita targetkan ya, dari segi kuantitas ayat yang kita targetkan bisa jadi metode tikrar ya, karena tikrar ini sudah ada apa namanya, anak umur 4,5 tahun yang hafal 30 juz, menghafalnya selama 2 tahun seperti itu ya. Banyak sama dia hafal ya. Biasanya menargetkan yang metode tikrar ini 30 juz ya dalam waktu 3 tahun paling lambat ya, 3 tahun paling lambat seperti itu. Ya berarti setahun 10 juz ya, setahun 10 juz, 12 bulan 10 juz. Sebenarnya tidak berat-berat betul ya. Dari segi kuantitas. Kalau metode An-Nur kira-kira bisa tidak orang memahami, menghafal plus paham ayat yang dihafal dalam masa 3 tahun? Ya tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi tidak banyak yang dia hafal, mungkin tidak sebanyak metode yang lain, tapi dia paham seperti itu ya. Maka dari segi kualitas tentu itu lebih unggul. Tapi kalau bicara soal kuantitas,
Ya, kuantitas tentu banyak metode-metode yang lain sesuai dengan minat yang menghafal seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan menarik ya, bagaimana Rasulullah itu menghafal bagaimana? Ya, kalau metode sekarang banyak ya, tentu untuk mencari yang unggul itu kita perlu juga melihat kepada Rasulullah bagaimana ya. Nah, coba dilihat surah Al-Qiyamah ayat 16-17 ya. فإذا Ya. قرأناه فاتبع قرآن La لا la تحرك tuharrik kita jalabi. Jangan kau gerak-gerakkan tergesa-gesa, ya, menggerakkan lidahmu supaya engkau banyak hafal, ya. La tuharrik, ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Inna alaina jam'ahu, ya, wa qur'anahu fattabi' qur'anah, ya, sesungguhnya yang akan masukkan Al-Qur'an itu ke dalam apa namanya ingatanmu adalah kami, bukan kau. Jangan terlalu terburu-buru, ya. Nah, jadi Rasulullah pun mau cepat juga hafal sehingga membaca itu cepat-cepat, ya. Baca cepat-cepat, biar cepat juga hafalnya, dapat teguran dari Allah, ya. Dapat teguran, tidak usah terburu-buru, ya. Karena kecenderungan anak-anak kita kan kadang-kadang juga seperti itu, ya, cepat-cepat ngafal, tapi bacaannya tidak betul seperti itu, ya. Kata ayat ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, karena yang akan memasukkan Al-Qur'an itu ke dadamu adalah kami, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Itu satu. Artinya apa? Sinkron dengan ayat warattilil Qur'ana tartila, ya. Apa namanya, baca Al-Qur'an itu dengan tartil, ya, dengan tartil, dengan pelan-pelan, ya, dengan pelan-pelan, lambat-lambat, jangan terburu-buru. Baca, selesaikan bacaannya huruf ke huruf itu baik-baik, jangan terburu-buru seperti itu. Ya, itu satu, tartil, ya. Yang kedua, hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah itu setiap tahunnya itu selalu memurajaah, ya, selalu memurajaah, apa, Jibril selalu datang memurajaah bacaan Rasulullah SAW. Jadi sistemnya itu, yang metodenya itu adalah murajaah atau yang disebut dengan tadi apa? takrir Bilangnya takrir takrir, ya, takrir. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah yang jelas dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Metode takrir dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian metode tartil, ya, metode tartil. Artinya jangan tartil itu kan menganjurkan kita untuk menyempurnakan bacaan, Bapak Ibu, ya, menghafal dengan tanpa mengabaikan kebagusan, kebaikan, kebetulan bacaan huruf-hurufnya seperti itu. Ya, jadi itu harus menjadi titik perhatian bagi para penggiat tahfiz, jangan terlalu mementingkan kuantitas, ya, tetapi lebih lebih menekankan kepada kualitas bacaan, ya. Kualitas bacaan, kemudian juga kualitas pemahaman, ya. Kita mengharapkan Al-Quran itu tidak hanya menjadi hafalan atau bacaan bagi generasi kita, tapi kita mengharapkan anak-anak kita, anak didik kita nanti ya menjadi hammalatul Quran. Hammalatul Quran itu tidak membawa hafalannya saja kemana-mana, tapi mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran itu tentu didahului dengan memahami Al-Quran, begitu, ya. Eh, Baik, itu tentang tentang tiga metode, ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang belum terjawab, Bapak Ibu, silakan. Bu, mau Ya, bertanya. ya, Hadis silakan. hadis tentang Jibril datang untuk memurojaah bacaan Nabi itu
Di kita apa, Bu? Di Sahih Bukhari ada Pak Taufik. Di buku yang saya kirim kemarin itu ada juga itu. Oh ya, Ya, juga. tentang pendekatan strategi yang saya sampaikan tadi itu juga ada di buku yang saya share kemarin. Cuma Hmm. sayangnya Ustazah Deti sepertinya tidak menjadikan rujukan buku ibu. Ya, coba dijadikan rujukan itu ya. Itu bicara soal metode ini tidak tidak kita tidak langsung bicara ke metode saja. Ya, seperti Bu sampaikan tadi ada pendekatan, ada strategi, ada metode begitu ya. Dari mana asal usulnya, runutnya itu perlu diterangkan ya, perlu dibahas seperti itu. Ini Maaf juga nanya Bu, lagi Bu, Bu, bertanya. Bu. Ya, ya Bu Rosida. Apa tadi judul buku Ibu tadi? Maaf saya belum tahu kemarin saya udah cari-cari juga tapi nggak tahu judulnya apa Bu bukunya? Pengembangan pembelajaran Tahfiz tahfiz dengan dengan pendekatan metode tafhim tafhim. di Stepik Oh, Sumatera Barat. Ya. ada bukunya tuh Bu yang sudah Udah. terbit itu. Oh, itu dia enggak nampak sama kita. Sudah Apa tadi dikirim. pengembangan Saya baru metode pengembangan peng, pembelajaran tahfiz pembelajaran tahfiz. dengan pendekatan tafhim. Oh, Dengan pendekatan tafhim, pemahaman di Stepik Sumatera Barat. Bu, tafhim ya. Tafhim ya. Kalau Ibu cari, Ibu share di Google, kemarin Jamal sudah share. Saya baru ngeh juga ternyata berbayar rupanya ya. Iya, berbayar, Bu. Banyak Iya. buku-buku itu yang kita ambil dari Stipik, dari dosen-dosen kita, termasuk Pak Syafruddin Nur itu berbayar. Dan membayarnya kita nggak mudah, Bu. Dia Iya, pakai iya, iya. PayPay. PayPay itu Iya. itu udah salahnya. Kalau mungkin uang transfer, mau kita transfer. Enggak, itu kan sudah saya share PDF-nya di grup. Udah saya share. PDF-nya itu PDF yang dikirim oleh orang UAIS penerbit UAIS itu pada saya. Ini buku yang mau dicetak Bu katanya. Oke, kirimkan PDF-nya ke saya kata saya. Udah ada dikirim. Itu yang saya kirim di grup kemarin. Udah ada di situ itu Bu di grup. Ya udah mungkin hilang Ibu Bu. terlewat Sudah. mungkin. Bilo sinyal bilo dari tadi itu tuh, Bu. Iya 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 iya. Dek jauh sama Dal. Bu, nih tanya cek, Bu. Ya ya ya. Silakan silakan. Eh, tentang tesis nanti ke Bu. Eh, rencana kita kan yang mengambil pengembangan metode tahfiz. Jadi Ya bagus. di di itu di rumah tahfiz itu ada diilhamkan Allah lah. Masya Masya Allah. Allah. Eh, Satu metode gitu Bu yang Apa metodenya itu? jadi Bagus bagus. rencananya metode yang dikembangkan di rumah tahfiz kan yang diterapkan yang dibuat ke tesis gitu Bu. Ya. Dan metodenya kok metode tahfiz untuk tingkat lanjut lah gitu Bu. Dari bagi anak yang malah bisa menghafal 3 sampai 5 juz baru bisa menerapkan metode itu untuk tahfiznya tingkat lanjut seterusnya gitu Bu. Kalau di bawah itu mungkin terlalu berat bagi mereka gitu. Nah, metodenya tuh. Jadi metodenya kok sebenarnya Leonardo Namo mulai gitu kan. Nah, cuman wakilnya Namo baru metode al-afdali. Oh ya 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 ya. Nah, jadi cocok enggak judulnya model Kobo? Pengembangan pembelajaran tahfiz menggunakan metode tahfiz tingkat lanjut dalam kurung al-afdali. Pengembangan pembelajaran tahfiz. Afdal. Ya, Bu. Kalau pengembangan pembelajaran itu tuh agak luas lingkupnya itu. Itu sebenarnya untuk disertasi itu. Oke tuh. Ya. Kalau enggak ke yang kecilnya aja metode aja langsung aja ke metode.
Oh, langsung aja ke metode, Bu. Berarti babunya itu, Bu, metode Ya, tahfiz gitu. pengembangan metode tahfiz. Oh, pengembangan metode tahfiz. Sabu isi namunya tu lah. Pengembangan metode tahfiz al-afdali. Berarti nak Ya, pakai pakai kurung tuh, Bu. boleh dalam kurungnya baru untuk usia lanjut itu, untuk lanjut itu. Oh ya, untuk tingkat Hmm. lanjut gitu kan? Ya, untuk tingkat lanjut, bukan usia lanjut ya, Bukan untuk tingkat lanjut, untuk tingkat expertnya. untuk para penghafal Hmm. tingkat lanjut seperti itu. Jadi metodenya tuh sudah pernah dipraktekkan ke diri sendiri maupun ke anak-anak murid. Tapi metode ini hanya bisa dipraktekkan langsung di bawah pengawasan guru. Ini diterapkan pada acara daurah gitu, Bu. Jadi selama daurah tuh anak yang menerapkan metode Eko melebihi target 100% gitu. Nah, Jadi berapa orang yang menerapkan metode itu? yang menerapkan metode Eko ada setotalnya ada waktu itu 13 orang. Dan dari 13 orang ini yang berhasil tuh ternyata anak-anak yang alah terbiasa menghafal gitu. Kalau anak yang baru mulai menghafal nggak berhasil gitu, Bu. Nah, gitu. Jadi anak yang terbiasa menghafal kok ada 3 orang, 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi anakku menerapkan metode Eko, alhamdulillah selama daurah yang kurang lebih 10 hari itu dari hafalannya tuh baru sampai juz 2 sampai akhir daurah sampainya ke juz 9 gitu, Bu. Nah, sementara kawan-kawan yang tidak menerapkan metode Eko cuman tambah hafalannya 2 juz gitu. Dalam 10 hari itu gitu, Bu. Ya. Ya, itu nanti ada uji validitasnya, ada efektivitas, ada uji reliabilitasnya nanti. Ya, diuji coba model Afdal itu. Ya. Ya. Terus tadi itu judulnya enggak pakai pengembangan ya, Bu, ya, metode tahfiz Enggak, al-afdali. pakai pengembangan, Pakai pengembangan. Ya, pembelajarannya ya enggak. Oh, enggak. Berarti pengembangan metode tahfiz gitu, Bu. Ya. Kita ntar dulu. Ya. Kalau pembelajaran agak luas jadinya. Anak baca itu Ibu kan di Ya. surat Ibu petang tuh ya belum mana dalami betul, Bu, dari apa itu metode itu. Terasanya agak barek step, Bu. Bari, enggak bari itu. Ke Ada Afdal. metode penelitiannya jadi itu, Bu. Soalnya ini metode itu. tolak sendiri gitu, Bu. Jadi kayak ngambil sumbernya beko footnote dari note tuh sebatas yang hapusnya, Bu. Oh, enggak lah. Di landasan teoritis tentu sumber-sumber tentang tahfiz, tentang metode pembelajaran. Nah, itu di landasan teoritisnya. Banyak referensinya tuh, harus banyak referensi Afdal tuh. Kalau pengembangan pembelajaran tahfiz dengan metode Afdali tadi, itu bagus juga, bagus. Sama persis dengan disertasi Ibu tuh. Ya, tapi pembahasannya lebih luas, ya lebih luas. Ya, ya bagus. Cuma untuk tesis, ya. Tapi kalau Afdal mau serius, mau dijadikan sebuah model betul, ya enggak apa-apa, bagus. Tujuan Ibu mengerucutkan judulnya tadi itu supaya ya ngapain tesis kok berat-berat sekali ya itu maksudnya. Itu, Bu. Benar tuh, Bu. Bisa diperingan tuh, Bu. Kalau enggak tentu jadi 2,5 atau jadi 2 tahun tamatnya. Yo rancak tesisku sama jadi disertasi. Cuma tamatnya lambek kan itu. Itulah, Bu. Dilema Makanya, itu gini ya, Bu. Ya, makanya ya tapi coba sih lu kalau lah ya awal-awal Jawa-Jawa hari maju perjalanan kau kan enggak itu. Coba lah baca buku ibu tuh, coba baca buku ibu tuh. Nya persis sama gitu tuh. Dia metode penelitian dia sama tuh, Bu. Dia metode penelitian iyalah sama tuh, metode penelitian sama. Ya. Iya, Bu. Sama itu.
Saya tertarik Bagus, juga, Bu. bagus. Ya. Mm-mm. Berarti di Saya bab tertarik ampeknya juga Beko nih, Bu. enggak banyak apa itu, Bu, sumbernya, Bu. Ah, Soalnya isi ya. kalau diisi tentu yo, Soalnya kan diisi metode kok lahirnya dari apa sendiri kan gitu, Bu. tidak Pengalaman itu masalah. namanya, Dek. Hmm. Ya, tidak masalah. Boleh Itu berbasis pengalaman tuh, Bu. apa, Berbasis Bu? pengalaman boleh tuh, Bu. Boleh. Tidak apa-apa. Oh, boleh dah. Ya. Eh, Oh, ada. Mantap itu. Ambo kan meneliti, Ambo di Stipik, meneliti tentang Stipik kan. Hmm. Tidak ada labara buku, labara disertasi muncul dek kawan-kawan yang ngajar di Stipik kok. Lain sejauh kok tidak masalah. Ya tentunya etika, kode etik penelitian perlu dijaga ya. Sifat objektifnya tentu perlu dijaga. Ya, Hmm. itu aja. Tidak masalah. Bara Ah, di Stipik kok bara banyak muncul disertasi yang berbasis tahfiz di Stipik di Bu Tun. Hmm. mm-mm. Kalau berbeda tempat berarti boleh ya, Bu. Saya juga tertarik di sini di sekolah nih. Saya kan dulu Mm-mm. juga ada pengalaman nih. Mm. Saya anak menghafal dari surat An-Nas ke An-Naba itu sangat sulit dan hasilnya Mm. sangat sedikit kita dapatkan. Nah, Mm-mm. setelah kita membuat Metode ini. mengubah dari Mm. An-Naba sampai An-Nas itu sampai kelas 3 mereka sudah bisa. Berarti dalam jangka 2 tahun mereka bisa. Nah, Mm-mm. kalau dahulu dari An-Nas sampai An-Naba itu sampai kelas 6 itu Mm-mm. mentok di An-Nazi'at itu karena 46 Mm-mm. ayat mereka Mm-mm. mentok. Iya, iya. Paling dua orang atau 3 orang yang tamat dari 100 100 berapa? 180 atau 150 anak. Kalau sekarang Mm-mm. sampai kelas 3 itu sudah bisa kita menamatkan anak tuh sekitar 40 orang dari 140. Nah, Mm. itu dia. Iya, Jadi iya, iya. ini saya juga mau mencari-cari judulnya, Bu, tapi belum mungkin ada masukan. Kedua, Ya, tentu saya ada prosesnya. pengalaman itu Ah, per kelompok mendata anak seperti perkembangan. ah, perkemampuan, pengelompokan. Halo, Bu. Nah, karena itu sinyal below tuh, Bu. Iya, iya, Kebetulan iya. itu, Bu, Ah, pembimbing Afdal kayaknya Ibu, Bu, yang oke. itu. Ya, silakan ditulis proposalnya. Ya, Hmm. pengembangan metode tahfiz al-afdali untuk tahfiz tingkat lanjut. Itu. Ya, di, Oke, dicoba. ya. Oke. Tapi dimudah-mudahkan, Ibu ya. Oh iyalah, jangan dimudah-mudahkan, diarahkan, dimudah-mudahkan kok kesannya lain lo tuh, ya bukan Iya, Bu. dimudah-mudahkan, ya Ya, memang di, sudah sepantasnya tamat, itu harusnya, ya. ah, Beko Ah, disertasinya kok jadi BS3 baru pengembangan pembelajaran metode tahfiz, nah, Bu. itunya, ya. Amin, amin, Amin. Nah, berarti itu untuk disertasi sekali. ya. Terpental-pental saya, Bu. Udah 5 kali saya keluar masuk nih. Iya, iya Bu, Iya, biasa itu plus minusnya belajar offline online iya, kan seperti itu Bu, kita nikmati saja. iya. Tiap Nah. 15 menit udah keluar. Terlempar keluar ya. Oke, Itulah, jadi Bu. Bapak Ibu dari sekarang mulailah apa eh, apa namanya dirancang penelitian itu. Ya, penelitian PA kan sudah ada ya semuanya. Sudah, Hmm. Alhamdulillah. Memang kalau bisa di awal semester 2 sudah seminar semua, ya. Nah, awal semester 2 paling lambat sudah seminar, ya. Bu, Nah, mungkin kalau ada masukan judul tadi, minta minta apanya masukannya, Bu? Mana ya, tahu. terputus apa Ibu tadi enggak dengar Iya. kami. Ah, Oh, gitu ya. Ibu, ya, Ibu apa aja nanti tulis nanti atau Oh, Ibu gitu. Iya, ya. ya, Ibu apa rekam, nanti Hmm. nanti kami dengar nanti. Oh, Ya, ya, insya Allah, insya Allah. Oke. Boleh Bu chat 24 jam dilayani insyaallah.
Alhamdulillah. Kita masih ragu, Bu, sebenarnya. Maaf ya, Bu. Kita masih Ah, ragu dengan apa? Ya Allah, ah, gimana ya, gitu. ya, Alhamdulillah, udah Ibu buka ya. ya. Kalau Alhamdulillah. kalau Afdal Jamal dia udah tahu betul tuh dengan ibunya yang satu nih. Rasanya tidak ada chat yang terlewatkan lah Rita ya. Nah, ya selama masih bisa dijawab, selama masih bisa ditanggapi, insya Allah ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi itu sudah terpaksa betul tuh. Ya, dan saya termasuk yang rajin buka 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 chat ini termasuk yang rajin, Bu Rashida. Insya Allah Oke, tidak ada kendala Alhamdulillah. lah. Oke ya. Siap, Bu. Ya, baik. Mungkin itu ya sudah hasar. Nanti di jam terakhir ini, insya Allah Pak apa mau masuk di terlambat pula nanti. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif semuanya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nanti dan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita Amin. tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, Kasih, Bu. Terima kasih, ya, Bu izin Linda. Ibu keluar ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah.